Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tuntutan buruh serta memperjuangkan hak buruh, akhirnya Komisi D Yos Sudarso melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke PT Gorom Kencana di Jalan Tanjung Sari Mas 1, Surabaya, tanggal 25 Maret tahun 2021. Mereka yang melakukan sidak diantaranya, Badru Tamam, Diah Katrina, dan Cucuk Suparyono. Sidak Komisi D Yos Sudarso tersebut dipicu oleh dugaan PHK sepihak yang dilakukan PT Gorom Kencana yang diadukan buruh ke Dewan. Sidak tersebut disambut tangan terbuka oleh Winarto, pimpinan PT Gorom Kencana. Dalam pertemuan antara wakil rakyat dan PT Gorom Kencana, Winarto menjelaskan panjang lebar tentang polemik yang terjadi antara perusahaan yang dipimpinnya dengan buruh. Sayangnya, pimpinan PT Gorom Kencana terlihat kelabakan menjawab cercaan pertanyaan, baik dari Cucuk, Badru Taman, dan Diah Katrina. Sepertinya, pihak perusahaan belum siap data dalam menjawab pertanyaan dari Komisi D Yos Sudarso. Usai dialog antara PT Gorom Kencana dan Komisi D Yos Sudarso, Raja Warta berhasil mewawancarai Sungkono Ahmad Rahmadani, personalia perusahaan. Dalam keterangannya Sungkono mengatakan, sebenarnya polemik ini tidak perlu terjadi kalau para buruh mengikuti prosedur perusahaan dan patuh pada peraturan yang berlaku. Berikut keterangan Sungkono kepada Raja Warta. Oh iya, Pak, gimana awal polemik buruh dengan perusahaan ceritanya, Pak? Awal polemiknya sebenarnya anak-anak itu kalau dikasih sosialisasi tidak mau, kayak sosialisasi terkait peraturan perusahaan, karena kita sudah sosialisasi kan harus ada berita acara, itu pun juga tidak mau tanda tangan. Habis itu berakhirlah kontraknya. Berakhir kontrak, kita beritahu per tanggal 26 Desember 2020 itu kita pasang. Dan habis itu kalau habis kontrak otomatis kan sudah nggak ada ikatan. Habis itu kita pasang pengumuman lowongan kerja. Dan waktu aksi, beliaunya apa yang sudah disampaikan pimpinan tadi, kan ketemu di Polsek juga. Pimpinan langsung menyampaikan, menyuruh membuat lamaran baru lagi. Tapi apa yang disampaikan teman-teman tidak mau menganggap dia sebagai karyawan tetap. Itu polemiknya di situ sebenarnya. Sebenarnya sudah kita kasih kesempatan untuk membuat lamaran baru, kita tunggu sampai 5 hari nggak ada. Ya kita menerima yang lain. Ini Pak, kan tiap 6 bulan sekali kontrak itu lamaran dibuka ya. Kenapa tidak menerima atau melanjut karyawan yang lama? Kok harus membuka lamaran? Ini sebenarnya juga karyawan lama, Pak. Dari 250 kan 99 yang tidak mau melamar lagi. Sisanya melamar semua. Untuk memenuhi target, kita tambah sebagai pengganti yang 99, tapi nggak sampai 99, kurang lebih antara 75 sampai 80 tadi. Kalau suatu saat perusahaan ini buka lamaran kerja lagi, terus karyawan-karyawan yang tadi melamar apa kira-kira diterima? Insya Allah kita terima, terkait sepanjang dia tidak pernah membuat masalah. Kita lihat absensinya, kinerjanya sesuai enggak dengan yang kita harapkan. Insya Allah kita terima gitu. Yang terakhir Pak, kira-kira apa pesan Bapak terhadap para buruh yang menganggap PHK sepihak ini? Yang saya harapkan, ayolah kita hormati hukum. Karena satu, ada tempatnya sendiri sebenarnya. Bukan yang seharusnya dari tahapan ke Disnaker, itu seharusnya kan ke PHI. Tapi teman-teman kan lain, nyebrang. Mungkin dengan pressure-pressure itu nggak apa-apa. Teman-teman memperjuangkan haknya seperti itu, kita hormati. Namun alangkah baiknya, alangkah hormatnya bila menempuh dengan jalur hukum. Karena Indonesia bilangnya negara hukum gitu. Tapi seandainya dalam pertarungan hukum pihak perusahaan dikalahkan, apa sikap perusahaan? Semua konsekuensinya akan kita terima. Terkait apa yang harus kita jalankan. Oke. Sementara pihak buruh tetap konsisten memperjuangkan haknya.
Di depan kantor PT Gorom Kencana puluhan buruh menggelar unjuk rasa. Ditemui wakil rakyatnya, buruh menyampaikan aspirasinya. Mereka meminta Komisi D Yos Sudarso memperjuangkan buruh agar bisa bekerja kembali. Ditemui Raja Warta, puluhan buruh menepis semua penjelasan perusahaan yang diwakili Sungkono Ahmad Rahmadani. Menurut buruh, apa yang disampaikan Sungkono tidak benar. Berikut penjelasan perwakilan buruh M. Romli kepada Raja Warta. Ini kan DPRD Surabaya sudah sidak ke perusahaan. Nah, perusahaan beberapa kali ngomong bahwa pihak perusahaan pernah 2 kali menawarkan untuk memasukkan lamaran kerja. Oh, tidak ada. Tidak pernah. Sebenarnya apa? Seperti apa yang sebenarnya? Begini, Pak. Sebenarnya perusahaan ini sudah ibaratnya kita sudah dibuang. Kalau janjinya gini, Pak. Kemarin kita sudah ketemuan sama bosnya. Silakan kalau mau ngelamar yang baru. Nanti kita survei dulu apakah layak apa enggak. Kita sudah bekerja 17 tahun disuruh ngelamar lagi yang baru. Katanya perusahaan kan ngomong tiap 6 bulan sekali selalu ada membuka lamaran kerja. Oh, enggak ada. Berarti selama 21 tahun ini baru kali ini gitu. Ya, baru kali ini. Saya kerja tahun 2003 sampai kemarin 2020. Tanggal 26 Desember kita di PHK. Tidak dibolehkan kerja. Berarti hanya mulai tahun 2003 itu hanya sekali lamaran kerja? Iya, betul. Tidak pernah per tahun atau 6 bulan sekali diperbarui? Oh, enggak ada. Kita awal masuk itu tidak ada perjanjian apapun, tidak ada. Awal masuk itu tidak ada. Mungkin sekarang ini hampir 2017-an ini baru ada kayak tanda tangan kontrak, tapi satu gebok itu kita tidak tahu isinya apa. Jadi sejak tahun 2017 itu diperbarui terus? Biasanya tiap 6 bulan sekali. Itu katanya sih lengkap, mulai dari lamaran kerja. Jadi yang membuat lamaran kerja itu perusahaan sendiri, bukan kita. Mulai dari lamaran kerja, pemutusan kerja, dan semua tentang hak-hak kita itu sudah di situ. Kita tanda tangani, kalau tidak mau tanda tangan silakan keluar. Kalau mau dibaca silakan keluar. Di luar masih banyak yang mau bekerja. Itu ancaman kita. Kita membutuhkan makan setiap hari. Dengan diancamnya kayak gitu, anak-anak pasti takut. Terus tadi perusahaan juga ngomong bahwa waktu membuka lapangan kerja, lowongan kerja, itu pihak Bapak ini menghalang-halangi orang lamar kerja. Benar itu? Ada. Kan sempat ramai di sini. Oh, ya, di situ kita aksi, posisinya aksi, bukan ngalangi, nggak ada yang ngalangi, nggak ada. Kita aksi, posisinya aksi, terus bukan anak baru itu, semua yang nggak ikut serikat kerja lagi, kerja seperti semula. Dan itu kita tidak pernah menghalang-halangi, mana ada. Silakan tunjukkan buktinya kalau kita menghalang. Posisinya kita pas aksi. Jadi kelihatannya dibikin dramatis gitu loh, Pak, sama perusahaan. Sampai kapan Mas perjuangan buruh ini, Mas, nantinya berhenti atau selesai? Tidak akan berhenti sebelum kami menang, Pak. Pada intinya itu. Badru Tamam, anggota Komisi D Yos Sudarso kepada buruh mengaku konsisten dalam memperjuangkan hak butuh. Dia menegaskan, setelah banyak mendengar keterangan dari pihak perusahaan, Komisi D Yos Sudarso akan terus mencarikan jalan keluar agar buruh bisa bekerja kembali. Kami akan melakukan negosiasi ulang. Saya nggak berani menjanji apakah negosiasi ulang kita akan diterima atau tidak. Tapi minimal kita harus melakukan usaha sebaik-baiknya gitu. Saya berada di pihak sampean, tapi apakah saya mampu nanti tinggal apakah saya akan seperti apa, itu harus tetap akan kita lakukan gitu.